Ada kebiasaan warga Sinjai yang saya tidak temukan di tempat lain. Saya bangga menjadi warga Sinjai, kenapa tidak? Karena ada kebiasaan yang saya temukan di tempat ini, itu tidak saya temukan di tempat lain. Contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang warga, orang tua yang naik sepeda, diserempet dengan kendaraan lain. Dan korbannya itu langsung ditolong. Beda di tempat lain. Kalau di tempat lain itu biasanya yang ditolong adalah dompetnya, HP-nya, rokoknya. Kalau di Sinjai itu tidak. Pokoknya siapapun yang kecelakaan, semua warga yang ada di sekitar itu langsung menolongnya. Bahkan ada yang berteriak biasanya, kasih minum air kelapa. Maka orang pada mencari air kelapa untuk memberinya minum kepada korban tersebut. Dan yang lebih uniknya lagi, setelah diberi minum air kelapa, si korban biasanya langsung memeluk orang tersebut dan berbisik di telinganya. Dek, campur juga sirup. Kalau tidak ada, campur madu dan telur. Gosh, great. Ada sebuah cerita yang melegenda di desa ini, yaitu antara seorang wanita cantik dengan batu akik. Seperti ini ceritanya. Suatu hari ada wanita cantik yang sementara mandi di sumur tua yang ada persis di belakang sana, di tengah sawah. Pada saat dia mandi, dia menemukan sebuah cincin batu akik yang terletak di atas sebuah batu besar yang ada di samping sumur tua tersebut. Dia melihat batu ini dan berpikir, siapa kira-kira yang punya batu ini? Lalu dia menoleh kiri, menoleh ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Siapa tahu yang punya ini jatuh di dalam sumur tua ini. Lalu kemudian dia melihat seorang bapak-bapak yang sementara berjalan di pematang sawah yang ada di sana. Dia berpikir, mungkin orang tua itu pemilik batu akik ini. Lalu dia berteriak, Pak, Hey! ini cincinnya, Pak. Orang tua itu tidak mendengar. Kenapa, Dek? Cincinnya, Pak, ini cincinnya. Cincinnya, Pak, ini cincinnya, Bapak lupa. Maaf, Dek, saya tidak dengar. Cincin, Pak, cincinnya, ini cincinnya. Oh, maaf, Dek, saya sudah tua. Pinggang saya sudah sakit. Kau cari saja anak muda. Dasar ngeres. Mulai sekarang, panggil orang tua perempuanmu dengan panggilan ibu. Jangan umi, emak, mama, bunda, atau bahkan tante. Itu lebih salah lagi. Saya itu berharap semua anak-anak memanggil orang tua perempuannya dengan panggilan ibu. Karena dari dulu, sejak nenek moyang kita, itu ada istilah air susu ibu atau disingkat dengan ASI. Coba bayangkan kalau air susu umi disingkat dengan ASU. Kan tidak enak, ya? Apalagi dengan air susu emak atau asem. Kan rasanya pasti tidak enak tuh kalau asem. Atau air susu mama, asma. Anak-anak bisa jadi batuk, bengek, sesak. Atau air susu bunda, asbun. Semua kan kedengarannya tidak enak. Dan yang lebih parah lagi yang terakhir, aste. Air susu tante, tante girang. Ada seorang pemuda yang sangat hebat pada saat dia melakukan siaran di radio FM. Saking hebatnya, namanya pernah viral ketika menjuarai lomba hula hoop di desanya. Begini penampilannya pada saat dia siaran. Halo para muda, 102,7, inilah Radio Makendek yang disiarkan dari ketinggian puncak 7 batang bambu dengan moto lagu-lagu perjuangan dengan satu semboyan, sekali mengudara, 3 bulan menghilang. Dan dengan berakhirnya lagu pembukaan ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Saya yang bertugas segera undur diri dari ruang pendengar Anda. Sampai jumpa dan salam
olahraga. Anjay. Mulai perjuangan Ada seorang ibu di dermaga berteriak histeris karena melihat anaknya terjatuh ke dalam laut. Kira-kira apa yang terjadi? Saksikan hanya di Pacarita dari Sinjai Utara. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.